Halo penonton bola, di video kali ini kita akan membahas perkiraan formasi yang akan dipakai oleh timnas ketika melawan Oman di FIFA Matchday besok, tanggal 5 Juni 2026. Kebetulan kemarin sempat ada isu bahwa Kelvin Verdong tidak dapat bergabung karena alasan pribadi, tapi sudah dikonfirmasi ulang oleh Pak Sumarji, Kepala BTN, bahwa Verdong dapat bergabung ke dalam skuad di FIFA Matchday kali ini. Lalu kita akan mulai membahas perkiraan formasi yang akan dipakai oleh Coach Herman ketika melawan Oman besok. Kemungkinan Coach Herman akan memakai formasi 3-4-3 seperti di 2 match sebelumnya. Banyak yang tidak setuju bahwa Coach Herman memakai formasi 4-4-2. Aku sendiri tidak ada masalah dengan perbedaan prinsip formasi ya, karena kemungkinan besar Coach Herman ketika menyerang memakai 4-4-2 atau 4-2-3-1, dan ketika bertahan memakai 3-4-3. Jadi 3 back, 4 pemain tengah, dan 2 winger itu turun menjadi lebih rapat, serta meninggalkan 1 striker di ketika bertahan. Dan untuk menyerang, kemungkinan salah satu back di central backnya akan lebih maju ke depan daripada ketika bertahan. Jadi formasinya akan berubah seperti 4-2-3-1 atau 4-4-2. Tapi di video ini aku akan memperkirakan formasi dengan formasi 3-4-3. Di sektor kiper kemungkinan Coach Herman akan memakai Audero. Untuk trio lini belakang di central back kanan Rizky Ridho, central back tengah Elkan Bagot, serta central back kiri Justin Hubner. Wingback kanan Kevin Dix, wingback kiri Sandy Walsh. 2 pemain tengah kemungkinan adalah Pelupesi dan Kelvin Verdong. Untuk trio penyerang kemungkinan yang akan dipakai adalah winger kanan Marcelino, winger kiri Beckham Putra, dan striker Ole Remeni. I am waiting for a bus at the end of. Mari kita bahas skema permainan. Untuk skema permainan kemungkinan besar tergantung penyerangan dimulai dari mana. Kalau penyerangan dimulai dari kiri kanan, kemungkinan Rizky Ridho akan tergantung penyerangan dimulai dari mana. Serta penyerangan dimulai dari sisi dengan Marcelino di sisi kanan. Bila Dix overlapping di sisi kanan atas, kemungkinan dia akan melakukan crossing datar ataupun crossing bola udara ya. Itu kalau penyerang lewat sisi kanan. Kalau di sisi kiri kebanyakan sih yang kemarin aku lihat Beckham ini format counter ketika diberikan umpan karena menggunakan kombinasi antara Romani dan Beckham mendapat makanan empuk ya. Jadi Romani menggunakan umpan terobosan ketika Beckham lolos dari jebakan offside masuk ke dalam kotak penalti lawan sehingga menciptakan peluang untuk gol. Joey De Pelupesi dan Verdong akan menunggu di daerah luar kotak penalti. Lalu untuk second ball kemungkinan sehingga dapat melakukan kesempatan tendangan jarak jauh ya, tendangan dari luar kotak. Juga ada yang jadi masalah ketika transisi bertahan, ketika diserang balik, kemungkinan Sandy Walsh tidak akan bergerak terlalu tinggi seperti yang dilakukan oleh Dix. Dia akan bergerak mungkin sampai sepertiga daerah pertahanan lawan. Kenapa? Karena dia kemungkinan akan masuk ke tengah untuk membantu pertahanan ketika kita terjadi counter terhadap lini pertahanan kita. Oman sendiri akan bermain seperti rata-rata tim Timur Tengah yang melakukan fisikal dan melakukan banyak foul. Yang terakhir kita lihat waktu melawan Arab Saudi, kita terpancing ya. Aku harap kalau memang kita menemui kebenturan, kita lebih pelan-pelan membangun penyerangan lewat operan-operan pendek lagi, karena kalau kita terprovokasi seperti kemarin,
kemungkinan kita juga bisa kalah lewat counter dari Oman. Kurang lebih itu via preview perkiraan formasi dan skema bermain ketika melawan Oman. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye, terima kasih sudah menonton.